Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sales British Channel. Baik para pendengar setia Sales British Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini kita akan membawakan sebuah cerita masih dari tanah Jawa, ya, dari Jawa Barat, khususnya daerah Sumedang ya, yang dulunya merupakan sebuah kerajaan yang cukup terkenal, yaitu Kerajaan Sumedang Larang. Nah, ini kisahnya terjadi setelah Kerajaan Sumedang Larang. Oke, langsung saja kita simak cerita berikut ini dengan judul Pangeran Cornel. Raden Jamu berjalan dengan tergesa-gesa menuju peraduan Bupati Sumedang, Surya Negara, yang tengah sakit keras. Ia adalah ayahandanya. Inilah kunjungan Raden Jamu yang penghabisan, karena keesokan harinya sang bupati wafat dengan tenang. Hanya saja Raden Jamu belum bisa menggantikan kedudukan Bupati Sumedang, karena usianya belum cukup untuk menjadi bupati. Untuk sementara, kedudukan bupati dipegang oleh Demang Tanubaya. 2 tahun kemudian, Demang Tanubaya meninggal dunia. Kembali jabatan bupati mengalami kekosongan pemerintahan. Sementara Raden Jamu belum juga memenuhi syarat untuk menjadi seorang bupati. Sekali lagi diadakan pemilihan bupati. Kali ini yang terpilih adalah Demang Patrakusuma. Sambil menunggu waktu yang tepat, Raden Jamu tinggal di rumah Kiai Sepuh. Beliau adalah guru ngajinya. Di sana ia belajar berbagai hal di lingkungan santri desa. Selain ilmu-ilmu agama, ia pun mempelajari ilmu bela diri, juga ilmu kepemimpinan dan pemerintahan. Bupati baru menyebut dirinya Tanubaya II. Sebenarnya ia tidak menyukai keluarga Bupati Surya Negara almarhum, khususnya pada Raden Jamu dan ibunya. Ia pun menyuruh Demang untuk memata-matai keduanya. Tak terasa sudah 2 tahun Raden Jamu hidup di pesantren dan usianya kini sudah 24 tahun. Artinya sudah saatnya Raden Jamu untuk kembali ke kabupaten dan menjadi Bupati Sumedang. Mata-mata Bupati Tanubaya segera melaporkan hal ini agar Bupati Tanubaya tidak terusir dari kursi kekuasaannya. Ia pun berencana untuk mengikat Raden Jamu. Caranya dengan menikahkan pemuda itu dengan putrinya. Dengan demikian, Raden Jamu bisa dikendalikan di lingkungan kabupaten. Sang bupati pun segera memanggil Raden Jamu dan ibunya kembali ke kabupaten. Raden Jamu dan Kiai Sepuh agak kaget melihat kedatangan utusan dari Sumedang, apalagi dengan niat akan menikahkan Raden Jamu dengan putri sang bupati. Utusan itu lalu menyerahkan keris pusaka Sumedang. Dengan begitu, Raden Jamu akan mempercayai niat baik sang bupati. Demikianlah Raden Jamu dan ibunya pulang ke lingkungan kabupaten. Tak lama kemudian, pernikahan antara Raden Jamu dengan Raden Ayu Candranegara dilaksanakan. Acara dilanjutkan dengan sebuah perhelatan akbar selama 7 hari 7 malam. Waktu berlalu dengan cepat. Niat menyingkirkan Raden Jamu masih tertanam di hati sang bupati. Ia menyuruh pembunuh bayaran untuk menguntit Raden Jamu yang tengah berburu di sebuah hutan dekat Bukit Gundul. Namun rencana itu gagal juga, sebab sang jagoan bayarannya gagal membunuh Raden Jamu yang sakti mandraguna itu.
Pada saat yang sama, sang bupati mengalami kecelakaan sehingga ia tidak bisa pulang dengan naik kuda atau jalan kaki. Ia harus ditandu pulang ke kabupaten. Si jagoan Bayaren itu melapor pada Demang Dongkol mengenai kegagalannya membunuh Raden Jamu. Ia pun disemprot habis-habisan. Sang jagoan merasa sakit hati. Ia pun pergi, tapi tidak jauh, karena ia menjumpai Raden Jamu. Kemudian ia menceritakan semua rencana pembunuhan itu. Bahkan, ia akan menyebarkan fitnah bahwa Raden Jamu yang membuat Bupati Sumedang tidak bisa jalan. Mendengar ini, Raden Jamu pun segera pergi untuk meloloskan diri. Tanpa sengaja, ia sampai di Limbangan, daerah Garut. Saat bertemu Bupati Limbangan, ia menceritakan masalahnya. Mendengar cerita ini, tumbuh rasa simpatinya. Ia pun menyarankan agar Raden Jamu sebaiknya tinggal di Limbangan saja, agar terhindar dari rencana jahat Demang Dongkol dan Bupati Sumedang. Setelah tinggal beberapa waktu di Limbangan, Bupati menyarankan Raden Jamu pindah ke Cianjur agar lebih aman. Raden Jamu cepat berpindah ke Cianjur dan ia memilih tinggal di desa Kalapanunggal. Di sini ia membantu Pak Lurah dan menamakan dirinya sebagai Surya. Suatu saat Bupati Cianjur singgah di desa itu dan bertemu dengan Surya alias Raden Jamu. Bupati sungguh terkejut. Wajah Surya mengingatkan dirinya pada Surya Negara, mantan Bupati Sumedang. Terbukalah semua rahasia ini. Surya menceritakan semuanya. Bupati Cianjur mengajaknya ke kabupaten, kemudian mengangkatnya sebagai Wedana Cikalong. Di sini Raden Jamu bergerak dan berhasil menaklukkan perampokan dan perjudian yang merajalela. Sementara itu, keadaan Sumedang sangat runyam. Hal ini karena bupatinya tidak adil. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Raden Ayu Candranegara dan Raden Ema, istri dan adik Raden Jamu, tidak kerasan tinggal di kabupaten. Mereka segera menyusul Raden Jamu ke Cikalong, Cianjur, menghindari tempat yang dipenuhi kepalsuan. Kiai Sepuh mengawal mereka sampai Cikalong. Tentu saja Raden Jamu amat bahagia melihat istri dan adiknya datang dikawal Kiai Sepuh. Bahkan Kiai Sepuh melaporkan keadaan Sumedang kepada Bupati Cianjur. Mendengar semua ini, Bupati Cianjur membuat surat panjang lebar ditujukan kepada Gupartemen. Betapa putra Bupati asli Sumedang terpaksa mengungsi ke Cianjur karena ulah Bupati sekarang yang tidak adil. Pemerintah pusat pun melakukan tindakan tegas. Jatuhlah keputusan pemerintah, Bupati Tanubaya II dipecat dengan tidak hormat. Sebagai gantinya diangkatlah Raden Jamu sebagai Bupati Sumedang dengan gelar Bupati Pangeran Kusuma Dinata. Di bawah Pangeran Kusuma Dinata, Sumedang kembali berseri. Kegiatan ekonomi berkembang dengan wajar. Kerusuhan, perampokan, dan lain-lain ditumpas dengan bertahap. Kegiatan perjudian dilenyapkan dari Sumedang. Dikala perbaikan telah dilaksanakan dengan baik, terjadi perubahan pemerintahan jajahan. Kompeni telah dibubarkan. Pemerintahan akan diganti langsung dari Belanda dan diutuslah Herman Willem den Les sebagai Gubernur Jenderal yang pertama. Demi kelancaran pertahanan, dibuatlah jalan raya sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Maksudnya supaya bisa menghadapi serangan Inggris dengan baik. Pasukan atau tentara kini bukan hanya orang-orang Belanda, tapi juga memakai orang-orang pribumi. Waktu itu jalan raya sudah menghubungkan kota-kota seperti Anyer, Serang, Tangerang, Bogor, Cianjur, Padalarang, Bandung, dan kini mulai melintasi Sumedang.
Di sana timbul kesulitan karena jalannya menanjak dan berliku. Pembuatan jalan mengalami hambatan karena yang mengerjakan adalah orang-orang pribumi yang belum berpengalaman. Korban pun banyak berjatuhan di kalangan rakyat Sumedang. Melihat hal ini, Pangeran Kusumadinata kesal. Gubernur Denles pun marah melihat hambatan di Sumedang ini. Ia ingin melihat langsung apa sebenarnya yang terjadi. Ketika datang, dilihatnya para pekerja hanya diam saja. Di situ ada Bupati Sumedang, Pangeran Kusumadinata yang menyambutnya. Ketika ia mengulurkan tangan untuk menyalami, sang pangeran menyambut dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya siap mencabut keris. Hal itu dilakukannya jika sewaktu-waktu perlu untuk membunuh sang gubernur. Gubernur tentu sangat terkejut. Pelan-pelan Bupati menjelaskan bahwa rakyatnya tidak malas, mereka hanya tidak ahli dalam membuat jalan. Justru yang ahli adalah pasukan Zeni dari pihak pemerintah. Apalagi medan di tanjakan yang bercadas ini luar biasa, maka diharapkan pasukan Zeni yang ditonjolkan. Di sini sementara rakyat membantunya. Dengan demikian jalan bercadas ini bisa diatasi bersama. Akhirnya Denles sadar akan kekeliruannya. Ia pun memerintahkan agar pasukan Zeni maju ke depan menyelesaikan jalan tanjakan bercadas ini dengan baik. Akhirnya jalan di tanjakan bercadas di Sumedang bisa dibuat dengan mengerahkan pasukan Belanda dan dibantu rakyat Sumedang. Bahkan kemudian muncul rasa hormat dari pihak pemerintahan dengan menganugerahi gelar kolonel kepada Bupati Sumedang. Dalam lidah penduduk, kolonel menjadi koronel dan akhirnya menjadi kornel. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai Pangeran Kornel. Jadi Pangeran Kornel ini sebenarnya nama aslinya bukan Pangeran Kornel ya. Justru Pangeran Kornel ini adalah gelar yang diberikan dari pihak Belanda Company kepada Bupati Sumedang, yang akhirnya karena lidah orang Sunda jadilah dari kolonel ini menjadi kornel. Tempat tanjakan itu pun disebut sebagai Cadas Pangeran yang fenomenal. Sampai sekarang Cadas Pangeran menjadi penghubung antara Bandung Sumedang, menjadi jalan penghubung yang waktu itu dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal William Denles. Dan pada masa itu yaitu masanya Pangeran Kornel yang menjabat sebagai Bupati Sumedang. Perlu dicatat bahwa pembangunan jalan pos Anyar Panarukan yang melintasi Sumedang ini, yaitu di daerah Cadas Pangeran, itu memakan korban yang sangat banyak dari kalangan rakyat Sumedang sendiri. Oke, para pemirsa Charles British Channel dimanapun Anda berada, mungkin sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali dalam program acara berikutnya dalam kisah-kisah legenda yang lain tentunya. Dan jangan lupa ikuti terus Charles British Channel, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bila ada saran dan kritik boleh atau ada kekurangan pasti ada kekurangan dalam membawakan cerita ini, boleh di kolom komentar saja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.